Horas, Horas. salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim Daliana Tolu akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Toba Unified. Integrasi data pariwisata Danau Toba berbasis identity resolution dan TrueScore untuk rekomendasi wisata terpercaya. Saat ini, data mengenai destinasi wisata di sekitar Danau Toba masih tersebar dan tidak konsisten antara sumber, sehingga banyak wisatawan tidak mengetahui keberadaan tempat-tempat wisata yang sebenarnya untuk layak kunjungi mereka. Untuk masalah ini, kami mengembangkan sebuah asisten AI yang bernama Toban Unified, yaitu sebuah platform integrasi data pariwisata yang menyatukan dan memvalidasi informasi destinasi di kawasan Danau Toba, sehingga para wisatawan-wisatawan dapat menemukan tempat wisata secara lebih akurat dan juga terpercaya. Di sini kami menggunakan dua sumber data. Yang pertama, dataset dari panitia yang bernamakan dataset Hackathon Tourism. Di mana pada dataset ini kami menggunakan hampir seluruh set data set yang terdiri dari wisata metadata, hotel metadata, resto metadata, wisata versi kedua, dan sebagainya. Namun, kami juga tidak menggunakan dataset dari panitia yaitu info seputar Danau Toba atau top 3 karena format pivot manual yang dan mayoritas kolom Uname. Kemudian di sini kami juga menggunakan data tambahan yang terdapat pada file OSM atau OpenStreetMap, yaitu fasilitas vital yang terdiri dari rumah sakit atau klinik, SPBU, RTM atau bank, dan tempat ibadah. Data ini kami ambil bukan untuk mengganti dataset utama dari panitia, namun kan melengkapi dataset yang diberikan oleh panitia. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses data cleaning, yang dimana tujuan dari tahap ini merupakan suatu membersihkan data mentah agar memiliki format yang konsisten sehingga siap digunakan pada proses berikutnya, yaitu entity resolution. Yang pertama, kita akan membersihkan wisata metadata. Pada sheet ini, kita menemukan dua permasalahan utama, yaitu format rating yang belum konsisten dan format angka yang masih berupa teks. Kami menormalkan rating menjadi format numerik serta mengubah informasi harga menjadi nilai minimum dan maksimum agar dapat diproses pada tahap selanjutnya. Yang kedua, membersihkan hotel metadata. Pada sheet ini, seluruh kolom place ID kosong. Oleh karena itu, kami membuat place ID baru untuk setiap hotel sehingga setiap data yang memiliki identitas yang unik. Mungkin dapat kita lihat pada outputnya ini. Selanjutnya, yang ketiga ada membersihkan resto metadata, yang dimana pada sheet ini terdapat karakter tersembunyi yang menyebabkan proses pembacaan harga tidak berjalan dengan baik. Karakter tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu sehingga seluruh data harga dapat diproses dengan benar. Selanjutnya ada yang keempat, yang dimana membuang kolom reviewer ID yang kosong 100%. Yang dimana pada data ulasan wisata ini ditemukan satu kolom reviewer ID kosong sehingga tidak memberikan informasi yang cukup jelas, maka kolom tersebut akan dihapus. Yang kelima, eh, data tersebut disimpan dari hasil cleaning tersebut ke data intern. Selanjutnya saya akan menjelaskan notebook kedua entity resolution, yang dimana tahap ini merupakan tujuan untuk proses untuk mencocokkan data dari beberapa sheet yang sebenarnya mengacu pada tempat yang sama meskipun penulisan yang berbeda. Nah, yang pertama itu, di sini kita melakukan pencocokan data terhadap wisata V2 dengan wisata metadata, yang dimana kemiripan nama tempat. Nah, hasil pencocokan dikelompokkan menjadi match head, possible match, dan unmatched. Yang kedua, di sini ada pencocokan resto hotel F2 dengan metadata restoran dan hotel. Nah, kami menggabungkan metadata restoran dan hotel, kemudian mencocokkannya dengan data ulasan sehingga setiap ulasan dapat terhubung dengan tempat yang sesuai. Yang ketiga, pencocokan waktu operasional, yang dimana kami mencocokkan data waktu operasional dengan metadata wisata agar setiap informasi jam operasional terhubung dengan destinasi yang benar. Yang keempat, ada validasi lokasi. Yang dimana selain nama tempat, proses pencocokan juga mempertimbangkan koordinat lokasi. Jika nama mirip dan lokasinya berdekatan, maka data dianggap mewakili tempat yang sama, sehingga hasil pencocokan menjadi lebih akurat. Nah, hasil entity resolution itu akan disimpan hasilnya ke data processing. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap uh, trust scoring.
Nah, pada tahap ini adalah lanjutan dari data cleaning dan entity resolution. Nah, di bagian ini kami memberikan penilaian kepercayaan untuk setiap tempat, di mana berdasarkan tiga hal. Yang pertama, seberapa lengkap datanya. Yang kedua, seberapa banyak sumber yang mendukung informasinya. Dan yang ketiga, apakah rating yang konsisten antar sumber. Uh, jadi, kalau lengkap, muncul di banyak sumber dan ratingnya konsisten, skor kepercayaannya akan lebih tinggi. Nah, mungkin kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Nah, setelah dijalankan, yang pertama ini kita harus perlu import datanya dan nanti hasilnya akan kita lihat bahwa eh, data yang kita siapkan tadi akan menghasilkan score yang bagaimana yang kita harapkan dari ketiga penilaian yang tadi. Nah, setelah datanya disiapkan dan dibersihkan dari yang sebelumnya, dia akan dihubungkan ulasan ke problem metadata lewat entity resolution dan mungkin akan kita lihat apa sih hasil yang kita dapatkan. Nah, pada saat ini setelah kita lihat contohnya yang menjadi bagian yang kita tes yaitu Tao si pinggan dengan true score 0,95 ataupun 95 skor. Dan kita validasi arah skornya juga dan kita akan simpan hasilnya di data di kita di bentuk .csv. Selanjutnya kita masuk ke discovery gap. Nah, discovery gap ini adalah bagian penting yang dimana kadang ada tempat yang sangat populer tapi datanya nggak lengkap. Jadi kami menandai tempat-tempat seperti itu supaya sistem tidak cuma menampilkan tempat yang sudah rapi, tapi juga jujur menunjukkan bahwa ada destinasi yang menarik namun informasinya masih terbatas. Mungkin akan kita jalankan terlebih dahulu. Nah, di sini seperti yang sebelumnya juga kita akan import datanya dan akan melihat hasilnya gimana sih Discovery Gap ini. Discovery Gap ini ada dibagi-bagikan lagi menurut sektor wisata, sektor akomodasi maupun kuliner, dan selanjutnya eh, dia akan digabungkan dan disimpan bentuk laporan bentuk .csv. Nah, setelah itu, kita akan masuk pada OSM Proximity. Nah, pada OSM Proximity ini sebelum ke asisten RAG, OSM Proximity adalah lanjutan dari dataset yang kita pakai sebelumnya, yaitu dari data OpenStreetMap. Jadi, ini adalah seperti penunjukan fasilitas vital terdekat. Nah, ini juga udah kita jalankan dengan baik dan sudah sesuai dengan output yang kita inginkan. Nah, selanjutnya setelah itu dijalankan, kita akan masuk ke asisten RAG. Asisten RAG ini adalah sebuah bagian yang paling penting, yang dimana ini adalah asisten pencarian. Nah, di sini kita akan uji prompt-prompt yang diberikan panitia, dan kita uji juga bagian-bagian yang random, tapi akan mengarah pada data yang kita inginkan. Dan di sini juga kita sudah pakai LLM ataupun Large Language Model, yang dimana kita pakai dari API-nya Grok, dan sesuai dengan yang kita inginkan, dia juga udah menampilkan hasil yang sesuai juga. Nah, setelah dijalankan, nanti sesuai dengan prompt-prompt yang kita input sebelumnya, contohnya saya ingin berasal dari Sibolga, coba kita lihat. Saya berasal dari Sibolga, mau liburan satu malam ke Danau Toba berapa? Eh, Budget yang ada sekitar 500. Saat ini tolong berikan rekomendasi itinerary yang mencakup tempat wisata, akomodasi, dan transportasi. Nah, di sini sudah ada jawabannya juga dan bentuk LLM-nya juga sudah sesuai. Nah, mungkin eh, untuk unit testnya juga ada 126 peset, jadi seluruh unit test itu sudah berfungsi. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kami berharap melalui eh, proyek ini, pariwisata di Danau Toba akan lebih baik ke depannya. Terima kasih.